Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kami masih bicara mengenai strategi para baca pres untuk menggait suara muda. Apakah dengan sekadar menghadirkan juru bicara atau juru kampanye muda? Kita coba bedah malam ini. Saya tanya ke Mas Eno. Mas Eno tadi kan disebutkan tuh banyak sosok politisi-politisi termasuk mungkin baca pres yang mungkin menggunakan atribut-atribut udah mulai nih. Misalnya suka lari, itu kan olahraga yang lagi digandrungi oleh anak muda, pakai sneakers, baju-baju yang mengesankan muda. Apakah sekadar itu adalah bentuk simplifikasi dari untuk menggait suara muda, termasuk juga menghadirkan Anda sebagai juru bicara, atau ada hal yang seharusnya lebih substantif? Ya bukan simplifikasi menurut saya, tapi itu step one. Artinya kan pelibatan dalam politik itu nggak bisa langsung magic jadi gitu, nggak bisa, ada step by stepnya. Dan di PDI Perjuangan kita terbiasa dengan regenerasi yang berjenjang. Kalau saya bilang PDI Perjuangan regeneratif, kenapa saya bilang begitu? Kita melihat 2014 misalnya, Bu Mega itu ketua umum kami, bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Tapi memutuskan untuk memberikan kesempatan Pak Jokowi yang menjadi calon presiden. Saat ini pun sama gitu. Pada saat kemudian ada kesempatan Bu Mega mencalonkan dirinya sendiri misalnya, atau kemudian orang lain, Pak Ganjar yang mewakili anak-anak muda, generasi yang lebih muda di partai, itu yang kemudian diberikan kesempatan. Dan itu terjadi. Banyak kepala-kepala daerah itu yang masih muda-muda. Sehingga kemudian saat kita bicara anak muda di PDI Perjuangan, itu suatu yang biasa. Wali kota Surabaya muda, wali kota Medan, wali kota mana-mana, Bupati Trenggalek, wali kota Solo, itu masih muda-muda semuanya. Dan ini sangat biasa, berbasis meritokrasi di dalam partai gitu, dan ada sekolah partainya. Nah, saat bicara kemudian Pak Ganjar, kemudian bagaimana kok ada saya di sini tiba-tiba. Nah, ini juga bukan dari ruang hampa kita tiba-tiba muncul gitu. Ada penjaringan melalui sekolah partai, diuji di situ, ada simulasi debat dan lain sebagainya. Dan waktu itu ditunjukkan akhirnya kami yang ditunjukkan untuk menjadi juru bicara. Oh, jadi ada prakualifikasi ya? Ya, artinya itu dilakukan berjenjang dan diikuti proses tahapannya. Aktif nggak itu di masyarakat? Kita nggak bisa hanya aktif di partai tapi di masyarakat nggak aktif. Membuat apa? Volunteerism movement apa? Youth movement apa? Gerakan apa? Rekam jejak itu diuji semua. Karena fungsi utama menjadi mulut atau menjadi telinga buat partai? Dua-dua berjalan. Artinya satu, kita juga harus mendengar, tapi di saat yang sama juga kita harus menyampaikan dari baca pres atau dari partai. Dan saya rasa itu kan pelibatan spirit anak muda itu kan di situ. Jadi nggak, oke lah kita bicara ada jubir muda, tapi di balik itu kan ada banyak prosesnya. Dan kalau Pak Ganjar nih misalnya, lari-lari pagi, itu kan bukan hanya karena beliau mau nyapres kemudian lari. Sebelum ini pun saat jadi gubernur sudah lama, ya memang suka lari. Jadi bukan. Jadi kalau digadang-gadang dengan Mas AHY, kita nunggu nih. Mas Sandi, kapan nih kita lari-lari bareng nih. Udah cocok ya? Iya, itu cocok. Dan beliau memang pelari yang handal, tiap pagi memang rutin lari. Jadi kalau dibilang Pak Ganjar itu olahraganya karena pilpres, saya nggak sepakat. Saya tahu betul bagaimana beliau memang adalah seorang pelari dan memang hobinya sama dengan teman-teman. Jadi preferensi olahraga, jenis olahraga itu juga, tapi juga memberikan dampak elektoral dong? Ya kalau kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, ya pasti nanti akan memberikan dampak elektoral. Kan dulu sepedaan tuh, sepedaan jatuh, tangannya luka, akhirnya lari. Sekarang tinggal lari. Orisinil aja, kita go with the flow aja hobinya. Iya. Ini tadi saya bilang mungkin cocoknya dengan Mas AHY ya, karena Mbak Puan kan nyebut ya 5 nama dari 10 nama mengerucut, ada termasuk juga ketua umum Partai Demokrat. Kita tunggu nih lari barengnya makanya. Wartawan nih harus siap-siap untuk ini nih, untuk pakai motor atau sepeda karena pasti larinya kenceng-kenceng tuh. Ini bagian dari di Partai Demokrat sendiri atau lebih besar lagi dengan kawan koalisi yang lain, PKS dan juga Partai Nasdem. Gimana sih juru bicara itu dipesankan menjadi hanya bicara saja, juga menjadi telinga untuk menyerap aspirasi sehingga kemudian bisa mengkonkretkan kalau mau berubah apa sih gitu. Oke. Tapi justru menurut saya juga agak kurang setuju dengan istilah bahwa harus menjadi juru bicara itu harus hanya menjadi mulut dan telinga, tapi justru harus ada dalam otaknya, harus menjadi pikiran, harus menjadi bagian dari pikiran, bagian dari gerak tubuh, bahwa ini bukan cuma sekedar mendengar karena kita sama-sama anak muda jadi kita bisa satu frekuensi terus kemudian kita yang nanti akan menjadi juru bicara yang paling depan, tapi justru harus ada di dalam strategi, harus ikut dalam strategi politik, langkah-langkah politik, karena tentu dilibatkan nggak? Oh tentu saja saya dilibatkan. Saya sebelum menjadi juru bicara saat ini di Partai Demokrat, saya adalah deputi analisa dan monitoring dan analisa untuk Partai Demokrat. Jadi selama hampir 3 tahun saya adalah salah satu orang yang ikut menganalisa dan memonitoring segala data dan electoral field dan juga electoral research yang ada di Partai Demokrat yang kemudian menjadi salah satu bagian penting untuk
Pak AHY sebagai ketua umum untuk melakukan keputusan-keputusan politik. Jadi ini adalah menurut saya, ini adalah salah satu cara yang sangat konkret yang dilakukan karena bukan hanya Mas AHY yang kemudian menjadi salah satu sekarang saat ini menjadi ketua umum termuda di partai parlemen, tapi juga kepengurusan partai politiknya yang luar biasa. Karena kita lihat bahwa lebih dari 50% ada. Jadi juru bicara muda ini harusnya bukan cuma jadi mulut dan telinga, tapi harus juga jadi gerak dan juga pikirannya dalam tubuh koalisi. Kalau ketum Partai Demokrat muda, Pak Ganjar juga masih muda. Nih Pak Prabowo nih yang masuk kategori usia tidak muda lagi untuk sosok capres yang coba ditawarkan kepada rakyat yang punya hak pilih di Pilpres 2024. Kesulitan nggak untuk bisa mengkomunikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih bahwa kepentingan anak muda itu juga bisa diwakilkan oleh sosok yang sudah matang secara usia? Gimana? Udah diformulasikan di internal? Jadi sebenarnya memang untuk menciptakan relevansi dengan anak muda itu tidak mutlak kita harus secara usia memang lebih muda, berpakaian lebih seperti anak muda, melakukan kegiatan-kegiatan seperti anak muda. Tidak seperti itu. Tapi kita lebih berfokus bagaimana caranya kita membuat action plan. Rencana kerja, cetak biru, yang benar-benar menempatkan anak muda ini dalam poros utama pembangunan bangsa. Nah kalau kita dibicara role-nya, jubir apakah untuk menutupi disparitas umur, katakanlah dengan tokoh-tokoh yang lebih senior, katakanlah, itu tidak seperti itu. Kalau saya mau menggunakan istilah tuner untuk kita supaya bisa tune in. Kenapa? Misalnya contoh begini, kalau satu frekuensi aja sih. Kalau secara saintifik ya, cahaya yang bisa kita lihat itu kan range-nya cuma dari merah sampai violet warnanya. Tapi sebenarnya cahaya itu kalau kita ngomong radio wave itu juga cahaya gitu. Nah, banyak cahaya-cahaya seperti ini yang belum bisa ditangkap. Kita sebenarnya adalah hanya memberitahukan bahwa cahaya-cahaya ini tuh ada gitu loh. Cuman memang dengan wavelength yang berbeda-beda. Tetapi bukan berarti mereka tidak ada. Nah, itulah memang tugas utama kita. Bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan bahwa bukan masalah umurnya yang paling senior, jadi paling tidak relevan dengan anak muda. Kita berbicara negara-negara tetangga misalnya. Tokoh salah satu yang paling populer di Myanmar hari ini Aung San Suu Kyi, dan usia beliau sudah 78 tahun. Senior sekali ya. Amerika juga seperti itu. Kalau menurut Mas Seno, relevan nggak usia seorang baca pres atau sosok yang coba untuk menjadi calon pemimpin itu dengan nanti kebijakan-kebijakan yang bakal diambil, apakah berpihak pada anak muda atau enggak? Ya sangat relevan, artinya pada saat itu seorang capres itu masih usianya fit, kita bicara presiden ya. Ada capres yang nggak fit? Ya enggak, saya bicara usia. Okay. Gitu. Saya nggak ngerti tadi masalah cahaya-cahaya itu tadi, jadi agak blank juga cahaya saya nih. Nah ini bicara capres yang fit gitu ya, itu kan kita bicara presiden, itu satu hari aja. Saya membayangkan berapa titik dia harus keliling. Di Jakarta, keluar pulau, Sabang sampai Merauke, Indonesia itu gede Pak. Dan kemudian saat bicara muda, ini kita bicara logika simpel aja. Saat usianya muda, dia mampu untuk melakukan itu secara fisik. Kalau enggak, apakah seorang presiden itu akan duduk di belakang meja, kemudian dia ngatur politik dari situ? Kan nggak mungkin. Dia harus mendengar, berkeringat dengan rakyat. Dia harus mendengar, mencium aroma keringat rakyat. Dia harus melihat apa yang terjadi di bawah, sehingga dia bisa merumuskan kebijakan yang cocok, yang fit dengan itu. Dan ini nggak bicara usia saja, dari tua sampai muda. Nah, ini bicara logika simpel nih, masalah kesehatan tubuh, kebugaran tubuh, itu menentukan. Makanya kemudian saat bicara seorang calon presiden, saya rasa itu juga harus dipertimbangkan siapa sosok yang paling sport. Oke, Mbak Diska melihat itu relevan nggak usia, perbedaan usia anak muda lah yang bisa, atau orang yang sosoknya lebih muda lah yang bisa memilih anak muda, atau tidak relevan? Ini persoalan bagaimana seseorang atau sosok tersebut mampu menangkap kepentingan semua elemen masyarakat, berapapun usianya. Jadi saya juga cukup setuju dengan apa yang dikatakan Mas Aryo, Mas Seno, sorry. Jadi Mas Seno bilang bahwa jelas bahwa umur itu juga berurusan dengan fisik. Kita tahu bahwa dalam kerja-kerja politik juga sangat luar biasa. Kita membutuhkan fit secara pikiran, fit secara, tapi itu adalah satu hal. Yang penting adalah bagaimana pemikiran dan visinya ini juga bisa benar-benar berada dan juga bisa menjawab keluhan-keluhan dan juga apa yang diinginkan anak muda saat ini. Jadi menurut saya fisik is one thing, but to have a vision yang juga visinya ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkan anak muda, dan setidaknya bukan hanya diinginkan tapi dibutuhkan anak muda, itu adalah juga harus sesuatu yang dimiliki oleh presiden. Dan kalau menurut saya saat ini Pak Anies adalah salah satu yang punya visi seperti itu, karena kita tahu bahwa Pak Anies jauh sebelum jadi gubernur, jauh sebelum jadi Menteri Pendidikan, dia sudah sangat berkecimpung pada kualitas sumber daya manusia. Dan itu menurut saya adalah kunci utama untuk anak-anak muda saat ini. Bahwa kita lihat bahwa anak-anak muda saat ini
sekarang kita tahu ada bonus demografi yang luar Ya. biasa. Dimana ketika bonus demografi ini muncul, terus kemudian tidak ada pemimpin yang kemudian memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas SDM ini dengan baik, dan juga bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang kompetitif untuk membuat Indonesia maju ke depan, itu adalah salah satu yang akan miss out kalau misalnya tidak ada yang memikirkan tentang kualitas SDM itu sendiri. Oke. Gitu. Bapak Jadinya kenapa? lari-larinya sama Pak Ganjar, Pak Ahaye atau sama Pak Anies nih Pak Ahaye jadinya. Wah, larinya. itulah emang Pak Ahaye selalu disukai di mana-mana ya. Iya. Atau sebenarnya mau ngajak lari tapi belum ada waktunya. Kita udah biasa kalau misalnya digoda sana sini. Kemarin Pak Prabowo datang, terus udah gitu Mbak Puan datang. Kita semuanya membuka, karena ini juga salah satu anak muda itu harus terbuka dengan siapapun. Itu juga yang dilakukan oleh Mas Ahaye, karena selalu melakukan politik 360 kemana-mana, silaturahmi itu selalu dijaga. Crossing itu, ya? crossing Mbak itu Puan lah, juga melakukan itu jangan lah. sampai Mbak Puan juga melakukan itu, makanya Mbak Puan datang dulu kan, kemudian ketemu sama Mas Ahaye segala Wih, macam. tos Jadi dulu deh, kita Mas. tos dulu kita ini. Oke. Jangan ini beneran ini. Waduh. Berjodoh nih nanti Waduh. keluar dari koalisi perubahan masuknya ke sini. Jangan dong, kan kita istiqomah. Koalisi perubahan itu dibentuk, dipelopori oleh Partai Ini Demokrat. semua juga bilang begitu, termasuk Gus Muhaimin kata Mbak Iya. Puan juga diharapkan bisa bergabung ke Partai Demokrat, tapi malah Gerindra kan, masih dengan Gerindra kan, Ya, dan masih sangat solid. masih sangat solid. Masih sangat ya. solid. Jadi memang menurut kami yang paling penting saat ini adalah ketika kita membuka jalur komunikasi dengan berbagai tokoh, dengan partai-partai lain, itu bukan hanya untuk sebuah show, tapi memang itu menjadi salah satu fondasi utama yang Pak Prabowo Subianto percaya bahwa satu-satunya obat yang paling mujarab untuk kita bisa memajukan bangsa ini adalah kalau ada persatuan terlebih dahulu. Dan maka daripada itu saya rasa mungkin saya sedikit agak berbeda ketika kita ngomong yang paling mengerti anak muda adalah Harus yang anak muda itu enggak. golongan usianya lebih muda. Saya rasa ketika kita mulai mengotakkan bahwa yang paling mengerti anak muda, orang yang lebih tua tidak bisa mengerti yang lebih muda, maka itu akan menjadi setback atau kemunduran dari demokrasi kita. Kita sangat melihat banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sudah sangat senior. Di Malaysia kita pernah lihat Prime Minister Mahathir, Ya. Amerika juga saat ini Joe Biden dan Donald Trump juga sudah di 70-an lebih umurnya. Tapi kita tidak pernah meragukan bahwa mereka adalah sosok-sosok yang tidak memahami maupun tidak memperhatikan anak muda. Oke, Bang Pangi, menurut Anda apakah usia, figur, kondisi fisik dari seorang baca pres atau sosok atau figur politik yang mungkin menjadi sosok capres maupun nanti cawapres itu berpengaruh atau mempengaruhi preferensi politik, termasuk kita spesifik malam ini bicara mengenai anak muda, Bang Pangi? Iya Mbak Christian, salah satu cara menggoda yang paling ampuh untuk merebut empatik atau hati kaum Gen Z atau milenial adalah itu harus bisa memahami cara berpikir yang itu pertama. Yang kedua adalah cara mereka memutuskan frekuensi politiknya. Kecenderungan pemilih itu, Gen Z milenial itu adalah pemilih yang kritis, yang rasional, yang frekuensi politiknya cukup memadai karena sumber frekuensi politiknya itu banyak bacaannya. Mereka sangat memperhatikan rekam jejak, kinerja. Mereka bukan taken for granted, mereka bukan pemilih yang swing voters yang mengayun. Ya. Mereka pemilih yang betul-betul akan menjatuhkan pilihan politiknya, akan memutuskan pilihan politiknya siapa akan dipilih sepanjang mereka mantap untuk memilih. Nah, apa alasan mereka kemudian untuk menjatuhkan menjadi strong voters untuk mereka mantap pilih adalah salah satu mereka akan betul-betul mengkritik, membaca, memahami cara berpikir termasuk kinerja, pengalaman, termasuk mereka akan lebih percaya dengan politisi yang sudah teruji dibanding politisi yang masih berjanji. Karena mereka cenderung melihat bukan omongan tapi adalah bukti kinerja. Itulah salah satu ciri utama dari karakter dari pemilih Gen Z atau milenial itu Mbak Christian. Pertama 3C. Pertama dia connected itu artinya dia sangat media sosial banget, sumber frekuensi politik. Google banget lah ya. Yang kedua mereka adalah confident. Nah, kalau misalnya juru bicara ini confident dan bisa mempengaruhi, bisa meyakinkan, menaikkan level confident baik dari jubirnya Pak Prabowo atau dari Demokrat atau dari tadi Gerindra atau dari misal PDIP, itu juru bicara ini dari anak muda itu mampu akan mempengaruhi pemilih-pemilih Gen Z milenial. Tetapi ada satu hal yang menarik Mbak Christian. Apa itu? Misalnya hari ini jadi kritik misalnya ada staf khusus milenial.
Tapi sedang apa yang bisa mereka lakukan dengan usia milenial mereka, itu juga menjadi pertanyaan. Saya nggak tahu apa memang mereka sudah bekerja tapi saya tidak tahu, atau justru mereka tidak bekerja sama sekali, atau justru mereka tidak sosialita banget, tidak ngerti media sosial. Karena salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagai pejabat publik adalah mereka harus betul-betul mahir dan piawai di media sosial. Akuntabilitasnya mereka harus memperlihatkan kinerjanya di sana. Yang tadi masyarakat tidak tahu menjadi tahu. Kan musibah terberat politisi adalah dia bekerja, tapi masyarakat tidak mengetahui apa yang dikerjakan. Itu musibah terberat. Tapi ada juga Mbak Christian, ya, politisi yang sebetulnya nggak kerja-kerja banget, tapi media sosial kerja. Nah, itulah yang disebut kata orang terlalu lebay dan pencitraan, tapi dianggap kerja. Padahal tidak kerja. Nah, ini menarik kalimat terakhir dari Bang Panggi bahwa jangan sampai kita memilih sosok yang kinerjanya belum tentu sebaik dari apa yang ditangkap atau dicitrakan. Kan maunya kita pilih orang yang punya kinerja dan yang mampu mewujudkan janji kampanyenya. Tapi saya sebelum jeda mau menunjukkan dan mau meng-highlight ini. Kita tunjukkan tadi survei dari Litbang Kompas dan CSIS tadi ya. Ada beberapa kriteria yang coba menjadi pertimbangan dari anak muda untuk memilih ya. Ini media sosial nih sebenarnya. Saya minta tadi yang Litbang Kompas ya. Tadi yang menunjukkan ada beberapa kriteria. Ada yang memilih merakyat, ada yang memilih karena berhasil atau diharapkan bisa berhasil untuk memberantas korupsi. Belum bisa ditampilkan, kita nanti tampilkan usai jeda, kita jeda terlebih dahulu. Nah ini ternyata sudah bisa. Saya lihat nih udah ada nih. Kriteria capres bagi pemilih muda, mungkin bisa ditampilkan secara full di layar pemirsa supaya bisa dibaca. Kalau menurut CSIS ini adalah surveinya 8-3 Agustus 2022 lalu, 34,8% anak muda memilih atau akan memilih sosok yang jujur atau tidak korupsi. Kemudian ada 15,9% memilih merakyat atau sederhana, 12,4% tegas dan berwibawa. Ini paling baru April 2023 harusnya ya catatannya ya, bukan 2019. 2019. Ini kami mau menunjukkan bahwa di 2019 masyarakat atau anak muda memilih 30,2% adalah merakyat, tapi pada 2022 memilih paling besar itu 34,8% adalah jujur atau tidak korupsi. Ini adalah salah satu masalah yang dilihat oleh anak muda yang perlu untuk diselesaikan oleh sosok pemimpin di hasil dari pemilu 2024 mendatang. Saya ajak Anda untuk bicara satu lebih substantif lagi bahwa kita perlu untuk mengenal sosok yang mau kita pilih di pemilu 2024 nanti. Salah satunya melalui kawan-kawan kita muda ini yang punya kesempatan untuk berada lebih dekat. Kalau kata Mbak Diska sih diajak untuk kemudian menjadi team builder ya secara internal di koalisi yang dibangun masing-masing. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.